Halo, nama saya Lucky Erlangga, dikenal dengan Lucky Sound System, aka Sirman Man. uh, di sini saya ada beberapa Q&A ya. Salah satunya yang pertama, pilihannya British or Jamaica. Ini pertanyaan yang sangat susah karena dua-duanya saya suka, tapi karena harus milih, saya milih British. Karena alasannya banyak yang bisa digali dan beberapa yang ada di British itu juga karena adopsi dari Jamaika, jadi nggak akan jauh lah. Kedua, vinil atau kaset? Pastinya vinil, karena dari dulu ngumpulinnya vinil, walaupun ada ngumpulin juga kaset, itu dari almarhum bokap dulu. Alasannya ngebersihinnya gampang, walaupun jajannya mahal. Ketiga, candy stripe shirt or gingham shirt. Ini juga susah nih. Dua-duanya Ogut suka, tapi untuk sekarang Ogut milih candy stripe karena jauh lebih smart look ya. Keempat, ini oke sih, berkebun atau beternak. Untuk sekarang saya lagi senang beternak. So, alasannya kita bisa ngelihat hebatnya pencipta kita nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari telur menjadi anak, menjadi buraya. Itu wah, sangat-sangat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kelima, yang terakhir ini fashion 70-an or 90-an, yang pasti 70-an. Karena nggak tahu kenapa Ogut nggak suka dari 80 sampai 90. 70 itu udah paling mentok lah. So, terima kasih. Selalu pantengin channelnya Prung Station. Oi lads, bertemu lagi dengan saya Jebo Rambo di Prung Station. Berbagai informasi telah kita coba suguhkan untuk kalian, mulai dari subculture, movement yang ada di sekeliling kita. Kita coba suguhkan yang terbaik untuk kalian. Dan pada episode kali ini kita akan bahas tentang subculture mods. Saya sendiri juga kurang terlalu dalam apa itu mods. Awal mula perkembangan mods seperti apa? Mengapa mereka harus memakai Vespa, Parka, atau nggak pakai Vespa, Parka pun bisa dikatakan mods. Kita juga akan mengulas tentang apa itu logo Keep the Faith yang apa ya? Ya, tangan mengepal. Kita akan coba bahas di sini dengan orang yang memang bisa menjelaskan secara detail dan relevan. Oke, sehat, aman man? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa panggilnya A atau Om ya? Bebas Bebas ya. Om kayaknya enak Om deh. Tua banget. Oh, AA lah ya, biar Bandung banget lah. Aman man nih. Kesibukan apa nih A sekarang A? Kalau sekarang kesibukannya lagi ngebreed cupang. Jadi ngebreed cupang. Jadi punya sama teman Gama Monty itu kita punya farm ikan cupang gitu. Jadi ya lumayan lah buat ngisi kesetresan di masa pandemi. Ini. Berarti udah manggung-manggung udah. Aduh, manggung-manggung cuman acaranya teman-teman lah. Oh, acara teman-temannya. Emang Ogut juga udah nggak terlalu getol untuk nyari gitu. Ya biar yang lain lah. Ya, sedih undangnya aja lah ya gitu ya Om ya. Sorry kalau Om nanti disangka tua. Nah Om, sorry Om lagi. Gini Bebas. Kita kan teman-teman Prung ini kan kita sebelum-sebelumnya ngebahas tentang sepak bola, football casual, ada skinhead pernah juga dibahas.
movement teman-teman yang di Bandung zaman dulu apa aja. Nah, yang agak pengen kita suguhkan ini tentang subculture mods. Mods. Nah, mods itu apa sih ya? Awal mulanya seperti apa gitu? Mods itu apa? Jadi sebenarnya gampangnya kalian cari sendiri karena udah banyak gitu literasi di Wikipedia, di Google segala macam. Tapi garis besarnya adalah itu sebuah subculture yang timbul di era 50 ke 60-nya di Inggris. Ya. Nah, di mana itu tuh sebenarnya apa ya? Teman-teman para pekerja kelas menengah ke bawah yang ingin nampak setara dengan yang menengah ke atas gitu. Oh, jadi mereka tuh kelas pekerja yang mungkin bisa disebut kaum buruh yang nggak dilihat lah gitu ya. Kaum pinggiran bisa disebut gitu sih Om. Gitu ya Om ya. Yang akhirnya mereka ingin muncul ke permukaan dengan berpenampilan rapih lah ya. Jadi kalau di Inggrisnya tuh emang kelihatan banget dengan apa ya, adanya band-band, terus komunitas yang sangat mengusung, terus apa ya, crowd selector gitu. Apa ya, kalau di sini mungkin disco. Oh ya. Disco zaman dulu gitu. Cuman kan di sana tuh lahirnya tuh Northern Soul gitu. Northern Soul. Northern Soul. Jadi itu juga teman-teman mods itu yang mengusung juga salah satunya gitu. Selain si Soul Boy ini, si modsnya pun ikut ngebantu untuk naik si Northern Soul ini. Punya peran untuk menaikkan si Northern Soul ini ya. Jadi fase 50-60 berarti hampir dekat sama Teddy Boys mungkin ya, Teddy Boys. Setelah Teddy Boys ya. Setelah Teddy Boy, terus nongol si mods ini. Gitu. Ya. Untuk secara fashion mereka Om, kenapa sih mereka tuh selalu diidentikan dengan yang namanya parka gitu Om? Nah parka itu kenapa, atau ya gimana sih Om itu? Sebenarnya itu cuman karena cuaca kali ya. Karena kalau misalnya kita ngelihat kayak mods di Italia, mods di Amerika itu nggak semuanya menggunakan parka gitu. Karena mereka kadang juga pakai Harrington jacket, terus pakai kagul. Mungkin cuman karena di Inggris saat itu apa ya, ingin menaikkan si nasionalistik pop art. Akhirnya kan kayak logo si Royal Air Force gitu, Air Force dipakai juga, terus beberapa fashionnya dipakai juga gitu. Karena di mods ini banyak sekali adopsi entah itu dari negara maupun dari apa ya kayak tentara gitu. Kalau misalnya negara, kita bisa lihat kayak musik kita juga di skena si mods ini kita ngelihat ada yang mendengarkan tradisional ska gitu. Itu dari Jamaika kan. Nggak serta-merta dari Inggris gitu. Jadi si mods ini. Oh, nggak serta-merta dari Inggris tiba-tiba Inggris enggak ya, tapi ada peran Jamaika juga ya. Terus kayak baju-baju knitwear itu kan nggak dari Inggris. Sebenarnya malah kalau misalnya kita lihat itu lebih banyaknya Eropaan gitu. Gitu. Jadi sangat banyak adopsi segala macam negara dan bentuk gitu yang asal ya itu satu, bisa mempertanggungjawabkan dengan apa yang kita gunakan. Jangan jadi poser. Iya. Baru kemarin ngebahas tentang poser, kita juga ngebahas. Jadi mungkin ya kita menggunakan sesuatu yang kita juga setidaknya tahulah apa yang kita gunakan tentang sejarahnya mungkin seperti apa gitu ya Om ya. Jangan karena lagi populer kita ikut di sana. Nah si mods ini mungkin mengadopsi banyak dari beberapa negara Eropa dan mungkin Jamaika lah ya Om ya, salah satunya ya. Nah yang pernah saya baca juga Om, katanya mungkin ini maksudnya saya koreksi aja kalau salah, parka itu katanya mereka itu buat
melindungi pakaian bersih mereka dari debu lah ketika naik motor mungkin ya, dengan mungkin yaitu tadi mereka ingin berdandan layaknya orang menengah ke atas, yang akhirnya mereka itu mencoba untuk berdandan seperti itu tapi menggunakan penjahit-penjahit lokal ya Om ya. Ya penjahit-penjahit lokal yang nggak mau kalah lah sama yang kelas menengah ya Om ya. Mereka tuh. Karena gini ya, nggak tahu kenapa saya juga bingung gitu sama teman-teman yang terkadang di sini mengaku teriak-teriak we are mode, tapi kadang ada teman-teman yang usaha di bidang fashion gitu ya, tapi nggak disupport gitu. Oh, candu akan brand-brand mewah gitu. Oh. Padahal kalau misalnya kita mau ngelihat garis besarnya itu, ya kalian itu kelas pekerja gitu. Teman-teman lu tuh juga kelas pekerja yang sedang membangun usahanya untuk besar gitu. Kenapa sih kalian harus menggunakan brand-brand mewah? Itu bisa disebut salah kaprah Om. Salah kaprah ya. Aduh ya itu sih. Cuman kalau gue pribadi ya gue juga nggak mau nyalahin total ke mereka gitu. Tapi ayolah gitu. Sekarang sekali-sekali kita buka pikiran kita gitu. Ayolah kalau misalnya lu bilang lu itu kelas pekerja, ayo ini support teman-teman lu yang lagi merintis usahanya gitu. Ayo gitu. Oh, jadi saya malah punya pandangan gini, ketika saya misalkan masuk ke ranah mods ini, ketika saya berpenampilan berarti saya harus menggunakan brand-brand dari Inggris sana misalkan seperti Ben Sherman lah kayak gitulah ya, bla bla bla. Berarti itu nggak gitu juga harusnya. Sebenarnya itu mah bonus lah kalau misalnya lu punya rezeki nyasok aja gitu. Cuman nggak serta-merta itu wajib digunakan gitu. Karena ya jujur kayak Ogut 2-3 tahun ke belakang, akhirnya Ogut berpikir gitu. Gila ya teman-teman Ogut banyak yang usaha gitu. Sedangkan Ogut di lemari numpuk brand-brand yang nggak dipakai gitu, mubazir pisan. Brand luar itu? Iya, mubazir pisan gitu. Gila sih, sampai akhirnya Ogut mikir, wah ini nggak bisa kayak gini terus. Ya udah, gimana caranya ya? Akhirnya sama Ogut beberapa yang udah nggak bisa Ogut pakai, akhirnya ya sama Ogut dijual, dan ya itu sebagian ada yang untuk beli brand teman gitu. Sebagian juga ada yang ya Ogut suka berbagi gitu. Ya di inilah ya ayah, maksudnya numpuk barang nggak dipakai mending disedekahkan lah ya gitu ya, buat yang lebih membutuhkan gitu. Jadi mods jangan lupa bersedekah. Saya Aman Man. Nah, kita bicara tentang yang maksudnya saya pertama kali lihat Aman Man ini saya sambil diminum nyentrik. Nah, dengan saya juga dulu Aman Man tuh larinya kemana nih ya? Akhirnya ke mods, mungkin dengan saya lihat di media, di Instagram gitu ya Om ya. Nah, siapa sih Om yang pertama kali memperkenalkan ke Aman Man ini, Om lagi, AA lagi, ke Aman Man ini fashion pertama kali, fashion scene ya Om ya? Pertama kali siapa sih Om? Kalau dirunut, oh ya ternyata dari Jadi sebenarnya ya itulah, karena kita hidup di dunia ketiga ya. Dunia ketiga. Ya, karena kita hidup di dunia ketiga, sangat mewajarkan kalau kita informasi dapatnya terlambat gitu. Ya betul. Nah, Ogut mengenal ini malah di skena punk. Oh berarti awalnya turun dulu ke skena punk? Iya, jadi dulu zaman Ogut tinggal di Medan, Ogut sempat ngegitarin Subnormal Oi, salah satu band legendnya Medan. Tapi di situ Ogut ngelihat teman-teman yang skinhead, tapi Ogut belum tergerak untuk jadi skinhead karena menurut Ogut
setelah baca kayak buku-buku dan literatur saat itu yang susah didapat gitu. Kan sangat susah ya Iya, dapatnya. iya. Dulu tuh dapat Spirit of 69 itu dari vokalis Ogut tuh. Dia pulang dari Jakarta, dapat kopiannya, dibawa ke Medan, terus dikopi lagi. Yang alhamdulillah ngelihat kopiannya aja yang udah belel banget gitu, dari kopian ke kopian ke kopian gitu. Tapi ya itu salah satu yang akhirnya jadi trigger Ogut yang nggak bisa serta-merta jadi seorang skinhead, jadi seorang punk tanpa mengetahui ilmunya gitu. Oh ya, ya, ya. Ya sama juga gitu, sama kayak Mods gitu. Ogut main Vespa itu udah dari 2000-an lah. 99-2000. Karena kendaraan pertama yang dikasih sama almarhum bokap tuh Vespa tahun 65 VBB. Nah, mahal sekarang. Semua investasi. Ya, terus lanjut ah. Terus udah gitu ya cuman sekedar menggunakan Vespa skuter gitu. Dan aku nggak mau saat itu disebut seorang mods juga gitu. Oh dulu tuh. Ya karena gini. Ya saat itu aku nggak ngerti mods itu apa mods gitu. itu apa gitu. Yeah. Kalau cuman sekedar jadi bahan olok-olokan gitu ntar nih buat apa gitu kan. Karena nggak mau disebut mods itu karena belum tahu mods itu apa. Iya. Mungkin lebih karakternya ke situ tadi. Sampai akhirnya dari Surabaya aku pindah nih ke Bandung. Oke. Bandung, ngelanjutin kuliah di Bandung. 2003 tuh Ogut pindah, terus sekitar 2005 atau 2006 atau 2007 itu ketemu sama Dave Sayuta, The Pups. Iya, iya. Vokalisnya The Pups. Nah, dia bawa bukunya Richard Barnes. Oke. Itu judulnya Mods. Itu rilisan 1989. 1989. Iya. Nah, dia bilang, wah, ini udah cocok nih, udah pakai Vespa, lu baca ini deh. Nah, gue dipinjemin selama seminggu si buku itu. Digeder Om kalau bahasa ininya Sunda. Jadi itu sama gue dipotokopi, terus dibaca aslinya juga, ya dipasin gitu biar kalau misalnya ada fotokopiannya yang rada pudar bisa inilah ya ditulis ulang lah ya. Ditulis ulang. Akhirnya ya dari situ, akhirnya ngulik dari situ, nyobain lah. Akhirnya Ogut balik lagi ke Surabaya waktu itu tahun 2009-an. Ogut ngeismoin ke teman-teman di Surabaya gitu. Dengan bawa buku kopiannya si Mods by Richard Barnes tadi. Ayo dong. Tapi ya tetap aja disangkain orang gila gitu. Karena ya ngapain sih, udah aja pakai Vespa aja. Oh ya sebatas itu, nggak usah ngedalamin kayak gini lah ya. Sedangkan aku tuh ya kalau misalnya udah tahu sesuatu tuh harus insya Allah harus dalam gitu. Oh ya nggak mau ya, itu tadi nggak mau dibilang poser lah mungkin akhirnya jangan setengah-setengah. Karena gitu ya, yang sangat dikecewakan tuh nggak di mana-mana ya, orang-orang tuh banyak yang hanya belajar dari mulut orang lain gitu. Oh ya, belajarnya dari mulut orang. Iya, orang lain. Dia nggak mau gitu kayak ngulik, beli buku, searching di blogspot gitu, yang kadang ada yang langsung ngobrol gitu ya. Padahal mah kalau misalnya kita dalemin si Ten Commandment of Mod tuh, salah satunya ya lu harus ketemu sama mods lain gitu. Karena gitu, ya gitu. Ilmunya ada di situ gitu. Ya, dari teman-teman yang udah ngejalanin, entah itu di Italia, entah itu di Inggris entah itu di Jerman, segala macem gitu. Oh jadi Amaman punya koneksi ke sana? Alhamdulillahnya ke teman-teman di Inggris, di Italia mungkin ya. Alhamdulillahnya. Gitu.
Jadi mungkin gini, kita itu kan punya budaya yang malas membaca ya. Apalagi mungkin ketemu buku yang berbahasa Inggris. Wah, ya apalagi gitu. Padahal kan sekarang kalau menurut saya kalau sekarang kan kita dimudahkan dengan internet ya untuk mencari menggali dengan bahasa Indonesia pun ada kan. Cuman kitanya aja sih yang malas dan selalu menganggap remeh. Yang misalkan kita suka udahlah cukup seginilah, saya nggak mau dalam-dalamannya gitu. Ya, aku juga maksudnya nggak mau dianggap sok pinter segala macam ya. Cuman ayolah gitu kita bareng-bareng ngulik gitu karena ini tuh buat kemajuan skena bersama juga gitu. Enaknya ya bareng-bareng, terus nanti kalau misalnya lu tahu tentang apa, gue tahu tentang apa, kita sharing. Jadi sharing lah ya jatuhnya gitu. Ya. Soalnya ya yang gue alamin selama main ke kota-kota atau ke negara tetangga gitu, pasti mereka pingin tahu gitu, gimana sih skena di sana? Oh iya. Apa sih yang dilakuin di sana? Itu asiknya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita sendiri aja acuh tak acuh, terus ogah-ogahan, ya kita mau ngasih tahu apa gitu. Iya, jadi mentok Om ya, sharing juga gitu. Kita gaya aja oke, pas ditanya tentang ininya, wah nggak tahu cengar-cengir ya gitu ya. Berarti Aman-Man ini nggak langsung serta-merta tiba-tiba jadi mod, berarti pernah di punk juga. Pernah. Dan di Medan tuh, ya itu di Medan tuh aku bareng sama si Subnormal Oi itu 70% personilnya Oi. Ya skinhead. Terus 20%-nya itu punk dan satu Ogut yang cuman dandan kasual biasa gitu, yang pakai Adidas, pakai track top segala macam gitu. Karena ya itu Ogut belum bisa gitu menyebutkan diri kalau misalnya Ogut tuh seorang skinhead atau punk gitu, belum berani. Oh, ya. Jadi sempat pindah-pindah genre, tapi ketika mau masuk ke salah satu subculture harus didalami dulu. Baru kita bisa melabeli diri sebagai gua mods gitu ya. Bahkan berani untuk fresh cut gitu, ngegundulin kepala, pakai braces, pakai boots itu di Bandung. Oh, di Bandung. Saat main sama anak-anak anonim. Iya. Itu berani pakai itu, nggak lama ketemu sama si Dev itu. Jadi ke Bandung skinhead dulu. Enggak, biasa dulu. Biasa dulu. Terus sampai ketemu sama anak-anak anonim. Akhirnya gitu dibatakin. Ke press cut, terus pakai kemeja segala macam, smart dress kayak gitu. Tapi ya itu lagi-lagi terhalangi ketemunya sama si Dev, yang Dev ngasih literasi yang jauh. Ternyata gue tuh lebih cocok di sini nih di mods gitu. Iya. Akhirnya ya udahlah sampai sekarang, karena ya yang gue lihat jauh lebih santai si mods ini, tapi ya itu kita harus bertanggung jawab aja gitu dengan apa yang kita gunain gitu. Itu intinya ya, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita gunakan ya, karena kan kita akhirnya nanti bisa menjadi contoh buat orang lain ya Om, ketika pengen nih dandanan kayak si A itu atau si Om itu kan. Nah, seperti itulah. Ini Om, maksudnya gini Om, saya pernah dengar si mods ini kan barang ya mungkin fase saya, mungkin fase Aman-Man pernah mengalami fase di mana mods itu misalkan pakaian brandnya harus pakai kemejanya dari brand A, B, C, D. Mungkin pernah ngalamin itu nggak sih Om? Iyalah. Sepatunya harus ini gitu kan. Nah, dulu dengan keterbatasan informasi atau misalkan untuk belanja online keluar susah, itu dapat barang-barang dari mana sih Om? Satu, Ogut membiasakan tailoring made sama teman-teman anonim apalagi ya. Iya. Ogut tuh paling suka belanja ke Tamim, belanja ke Cigondewa, belanja ke Bogor segala macem, ngumpulin bahan. Ya udah nyari penjahit siapa gitu yang mau kasih contoh, kita rubah-rubah dikit. Kayak gitu. Dan akhirnya sampai sekarang itu masih Om? Sampai sekarang
beberapa mungkin masih ya. Jadi menggunakan yang memanfaatkan penjahit lokal lah ya Om ya. Itu ya kembali lagi ke si mod sendiri yang di Inggris, mereka pride-nya sama lokal tailor di sana ya. Kita juga ya apa nggak ada salahnya kan ya Om ya. Nggak ada salahnya ya. Itulah yang terjadi. Jadi nggak, ketika kalian harus ingin menjadi mod ya nggak serta-merta harus menggunakan brand-brand yang dari negara asalnya. Kita bisa memanfaatkan sama ya itu tadi gue bilang, kalau misalnya lu bisa make brand-brand dari Inggris, ya itu mah bonus lah buat kalian. Bonus ya. Ya, bonus. Punya duit ya, punya duit ya. Itu bonus buat kalian, tapi lebih baiknya ya lu support lah teman-teman lu yang bikin usaha di bidang fashionnya skena ini gitu. Itu lebih baik lah ya, itu lebih baik sebenarnya mah. Nah Om, saya pengen tahu Om, secara saya dulu pernah apa ya? Pernah dengar, pernah baca juga, nggak dulu sih. Pernah baca lah tentang mods versus rockers lah. Dulu saya pemantik, kenapa saya ingin tahu itu karena di Bandung pernah ada acara mods versus rockers dan Aman pengisi acaranya ya, yang 17 Agustus itu. Iya nggak sih Om? Bukan Ogut deh. Ogut belum pernah. Belum pernah main. Pokoknya saya pernah lihat foto Aman di sana gitu. Mods versus rocker Ogut belum pernah deh. Belum ya? Belum pernah main. Atau saya salah lihat lah gitulah. Nah akhirnya saya menggali apa sih mods versus rocker itu kan agak asing nih. Terus itu bisa diceritain nggak sih Om? Pemantiknya apa sih Om sebenarnya? Sebenarnya mods versus rocker tuh moral panic ya. Moral panic. Soalnya gini, saat lu di era segitu yang tiba-tiba ada sekumpulan anak-anak yang pingin terlihat gitu. Oh, pengen eksis. Pengen eksis gitu. Sebelah sini lagi ada lagi gitu. Ya. Akhirnya masing-masing tuh pingin nunjukin bahwa mereka tuh ada di Inggris gitu. Ya. Dan itu bukan terjadi hanya dengan mods versus rocker gitu. Karena setelah mods versus rocker itu ada skinhead versus hippie di 70-an. Itu juga sama pemicunya ingin eksis juga, eksistensi. Eksistensi ya itu. Akhirnya mereka kaget, moral panik, pingin nunjukin ke halayak gitu. Wah, ini gua nih sekarang lagi kumpul sama si mods atau sama skinhead gitu. Gua pingin nunjukin ke kalian gitu. Nah, itu juga terjadi di 80 itu ada Punk versus Teddy Boy ya. Punk versus Teddy Boys ya. Nah, terus dan puncaknya itu sebenarnya di 80 akhir tuh beberapa skena subculture itu melawan si National Front atau disebut bahasa lainnya fasis lah. Oh, yang era-era Margaret Thatcher itu yang melarang imigran. Itu ya untuk masuk ke daerah Inggris ya. Ya, kalau misalnya kita tahu sejarahnya si Manchester aja itu udah tempatnya si imigran ya. Ya. Makanya kelihatan banget tuh kalau misalnya kalau kita lihat beberapa pembahasan tentang bola-bolaan, Manchester United tuh sama Liverpool. Itu. Enggak, sama Manchester City. Manchester City tuh yang benar-benar orang Inggrisnya, sedangkan Manchester United banyaknya imigran pendatang. Iya, pendatang. Campur gitu. Ya. Nah, gitu. Kalau gue sih Manchester City. Yang lebih ke Inggris banget gitu ya. Jadi ini informasi. Jadi mods versus rocker ini, mods itu ya dengan Vespanya, rocker itu yang dengan jaket kulit dan motor besar gitu kan ya. Dulu tuh cafe racer ya. Lebih motor cafe racer. Yang nekuk gitu. Stang yang gitu balap aja pokoknya. Balap aja pokoknya. Dari segi mungkin mereka juga dari segi fashion berbeda, dari segi musik yang mereka dengarkan juga berbeda itu Om. Iya, jelas. Kan makanya disebut rocker, mereka cenderung distorsi gitu. Musik-musiknya gitu. Kalau saya dulu beranggapan kalau rocker itu dari Amerika. Kalau dulu gitu, ternyata pas saya baca rocker itu ada ya salah satunya influence dari Amerika dan pinggiran orang-orang desa di Inggris katanya seperti itu. Nggak tahu nih ininya. Cuman saya dulu menyimpulkan pribadi tanpa baca gitu. Mungkin rocker ini
orang Amerika yang ke Inggris ya nggak mau kalah pamor sama orang Inggris asli. Orang Inggris asli itu yaitu Simmons itu. Ternyata enggak ya karena kan itu. Motornya juga ya BSA gitu. Birmingham. Birmingham. Itu udah Inggris banget Iya, gitu iya. Norton itu udah Inggris banget gitu. No, saya juga akhirnya baru tahu ya setelah baca ya gitu. Akhirnya kan karena balas membaca Om dan selalu menyimpulkan pribadi lah gitu ya secara pribadi. Ya Om, secara kita bahas fashion karena saya lihat Aman-Man ini sosok yang memang nyentrik banget gitu. Secara fashion Om, fashion menurut Om fashion terkeren ya, fashion terkeren itu ada di era berapa sih Om? Fase di tahun berapa sampai tahun berapa gitu? Setelah itu mah habis gitu atau apalah gitu. Kalau gue sih pribadi 60 ke 70 itu udah mentok deh. 60 sampai 70 aja udah tok. Ya maksud ya sebenarnya 50 oke lah, tapi beberapa gitu. Cuman kalau misalnya disuruh milih ya 60 sampai 70 udah gitu. 60, karena 70. Beberapa seniman pop art juga bilang gitu, kayak Andy Warhol aja bilang gitu, setelah 80 tidak ada musik, art, fashion yang asli, semuanya repeater gitu, mengulangi lagi, rubbish kan, akhirnya gitu, akhirnya kan udah ngulang. Nah kalau misalnya dibilang 80, aku nggak suka fashion yang neon itu. Makanya aku 70 sampai 60 lah. 70 60 udah mentok di situ lah ya. Gitu. Jadi saya juga habis Om sama saya. Enggak ya, itu kan pendapat pribadi ya Om ya. Enggak jangan sampai wah enggak, itu kan pendapat pribadi, bebas berbeda pendapat ya Om ya. Nah Om, sorry nih ya, jadi Om A ya, Om, dimaklum lah, harap dimaklum. Dimaklum. Saya pengen tanya, ya pendapat Aman-Man sendiri, sosok di luar atau di dalam negeri yang menurut Aman-Man sendiri, wah ini yang keren mah untuk dalam dan di luar negeri, yang memang mempengaruhi secara fashion ya. Gitu. Siapa aja sih ya? Kalau di luarnya udah pasti Ogut sih Eddie Piller sih. Eddie Piller tuh siapa itu? Ownernya si Acid Jazz Record. Ya. Itu dia soalnya dari tahun ke tahun gitu dia ngalamin semua 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 gitu. Oh masih ada sekarang? Masih. Nah, dia yang ngelawan semua mods tuh harus rapi. Dia pernah gondrong beca gitu. Iya, gondrong beca. Dia pernah gondrong. Terus ya itu, aku banyak belajar dari dia karena dia cuman bilang satu gitu. Lu asal bisa mempertanggungjawabkan aja gitu. Mempertanggungjawabkan apa yang lu gunakan sekarang, apa yang dilihat sama teman-teman lu gitu. Karena ya itu yang tadi kita bahas, bukan serta-merta dari skuternya gitu. Ya, oke. Si mods ini jauh lebih dalam adalah fashion, terus soulful gitu ya. Jadi kalau misalnya lu seorang pedestrian, pejalan kaki, tapi orang-orang lain ngelihat lu sehari-harinya berdandanan keren, berdandanan mods yang bisa mempertanggungjawabkan di depan orang-orang gitu. Apa yang lu gunain, ya udah, lu udah bisa dinilai itu. Jadi gitu. Mods ya. Iya. Berarti masuk ke kita berdandan mods tanpa Vespa pun bisa dikatakan mods. Iya. Ketika itu ya. Jelas. Tadi ya. Karena kalau gue bilang ya itu sebenarnya balik lagi itu mah bonus gitu. Bonus ketika kita punya uang. Lu tuh kelas pekerja gitu. Ya. Belum tentu bisa membeli, apalagi kayak sekarang gitu harga. Ya. Harga PTS 40 juta.
Ya, akhirnya jadi ke aku laku kan Asli. nggak oke. Ini nggak oke mau Asli. jadi masa jadi mods nganyuk gitu ya. Nggak keren, mending Keren. apa adanya aja ya. Iya, gitu. Makanya kalau kata gue ya yang namanya mods mah balik lagi ke soulful kalian lah, Ya, ke jiwa kalian gitu. Kalau kalian bisa mempertanggungjawabkan itu, terus kalian koneksi juga ke teman-teman di luaran sana, terus lu datang ke event-event yang emang proper, eventnya teman-teman mods gitu, it's okay. Ya lu pasti udah bisa dinilai sama teman-teman lain, lu seorang mods gitu. Karena jangan pernah lu mengakui diri lu mods. Sebisa mungkin jadi mods karena penilaian orang lain. Ya, itu kan yang terjadi Om. Maksudnya banyak yang gara-gara penilaian orang. Ya contoh lah saya dulu misalkan lagi karena saya dulu berangkat dari seneng Rolling Stone Om. Akhirnya ya sempat juga mods itu seperti apa mendalami, tapi saya nggak punya Vespa Om. Saya malah pakai Damri, malah jadi di bahan olokan lah sama lingkungan wah, ngaku pakai parka Om. Saya pakai parka Damri, ya bodo amat lah, mau panas juga, yang penting saya keren lah gitu ya. Terus turun, masa mods nggak pakai Vespa, masa mods itu yang membuat apa ya, secara bener ya, akhirnya saya nggak pede gitu, nggak pede mau beli Vespa karena ketika mahasiswa pas-pasan uang jajan. Itu jahatnya ya, jahatnya si skena ini gitu. Pada akhirnya orang-orang merotnya apa ya? Jadi merot tuh apa ya? Jadi bukan takut juga ya, apa ya? Takut lah. Takut lah ya. Takut untuk mau stay di skena ini gitu. Karena dikit-dikit diomongin, lu nggak pakai Vespa, lu numpang terus gitu. Iya. Ada aja gitu yang seperti itu. Janganlah gitu. Jangan. Ya ini tuh kita bangun. Ya siapa tahu dengan dia yang nggak punya Vespa, tapi dia punya vinyl yang bener-bener super rare gitu, yang orang Inggris pun nggak punya. Siapa tahu gitu. Ya. Mungkin juga dia nggak punya Vespa, tapi dia punya uang untuk bikin event sol-solan gitu tiap malam minggu. Ya siapa tahu kan, dia jauh lebih bisa ngebangun si skena ini gitu. Iya, daripada harus hanya berpenampilan belaka tapi otak kosong lah, maksudnya dia hanya ngebanggainnya secara look, pakai parka, pakai Vespa, tapi movement ke scene-nya juga dia nggak ada gitu ya. Lebih baik orang seperti itu ya Om ya. Nah itu Om salah satunya, saya akhirnya kebeli, jadi ya udah saya gantung parka dulu lah. Akhirnya kerja barulah saya beli Vespa gitu. Nah, jadi jangan jadi mods pinjol akhirnya. Mods pinjaman online karena nggak punya parka, akhirnya dipinjol ya, akhirnya malah terlilit hutang. Mods nggak jadi, malah di Uber debt collector. Itu hindarilah ya maksudnya apa adanya lah. Kita mampunya seperti ini untuk jadi mods, ya udah nggak ada masalah gitu. Nah Om, kenapa sih ini sih balik lagi nih ke si mods lagi? Kenapa si mods tuh mengadopsi Vespa sebagai tunggangannya sih Om? Om lagi lagi. Jadi ya itu karena saat itu ya, kita ngomonginnya saat itu aja ya. Iya. Kalau diomongin sekarang udah jauh beda gitu harganya gitu. Saat itu di Inggris kendaraan Itali itu harganya lumayan terjangkau untuk pekerja menengah ke bawah. Murah berarti dulu tuh ya. Murah. Nah, pada akhirnya karena orang-orang yang menengah ke atas itu pingin nunjukin bahwa kalian mah nggak bisa punya Rolls Royce gitu. Rolls Royce itu mobil. Oke. Rolls Royce. Akhirnya teman-teman mods ini nggak habis akal untuk tampil tetap bisa jadi pusat perhatian. Akhirnya mereka beli skuter, entah itu Lambretta, entah itu Vespa, tapi sama mereka dipasangin spion banyak, lampu banyak gitu kan. Pada akhirnya kan orang-orang, wah ini apa nih? Orang dandan-dandan rapi tapi pakai skuter, tapi nyentrik gitu. Ya. Nah, ya itu. Mereka bilang ya
ini Rolls Royce-nya si Mods gitu. Iya pantesan. Jadi nyambung juga kenapa si anak-anak mod seneng masang banyak banget lampu di Vespa-nya karena itu pertama untuk menarik perhatian dan si mod kenapa identik dengan Vespa juga karena pada saat itu Vespa harganya murah dan intinya nggak mau kalah sama orang menengah ke atas yang pakai mobil Rolls Royce gitu ya. Nah, seperti itu kan sekarang mah Vespa mahal. Wah, parah. Harganya udah nggak masuk akal gitu. Gitu. Nggak tahu siapa yang pertama kali ya. Itu tadi mungkin apa ya? Skena yang membuat harga jadi mahal mungkin. Jadi akhirnya jadi sebuah budaya popularitas ya, budaya pop bisa maksudnya si Vespa ini ya, bukan kita nggak berbicara. Dan saya pernah mengutip kata, pernah baca lah, aduh lupa siapa, subculture itu akan hilang vitalitasnya ketika menemui komersialisasi. Iya, jelas. Ya, betul ya itu ya. Jadi yang dulu pemberontak, apa ya, jiwa-jiwa pemberontak itu akan hilang akhirnya ketika dipakai sudah menjamur lah di masyarakat gitu. Yang namanya subculture kan ini ya apa perlawanan terhadap budaya yang sudah ada kan ya. Seperti makanya sebagian teman ada yang dia nggak mau datang ke event-event yang udah sangat besar gitu. Oke. Bahkan beberapa orang cuman ada yang datang ke event-event yang bener rumahan gitu, yang cuman good sama pasangan. Oke. Sama ya cuman beberapa gitu ya, paling cuman 6 orang, 8 orang terus dengerin vinyl bareng, joget bareng, barbekyuan di taman belakang gitu. Ada yang sampai kayak gitu. Daripada harus menghadiri daripada yang harus menghadiri yang ketemu orang ribuan gitu. Iya. Insya Allah kepanasan, keringet, bau oli samping, bau kabel kopling ya macam-macam kan. Jadi ada juga yang akhirnya ya udahlah saya narik diri dari permukaan keramaian karena mungkin dia menganggap mods ini akhirnya sudah jadi konsumsi budaya yang populer untuk saat ini. Udah saya tarik diri aja. Ada yang seperti itu karena, ya itu sebagian ada yang selalu bilang perkecil skenamu saat kamu ingin melihat skena itu stay on the track. Oh, ya. Ngerti ya. Karena ya nggak usah jauh-jauh lah, kayak yang tempat-tempat nongkrong kita aja. Banyak teman gitu, tapi tiba-tiba ada teman yang ngaco lah, yang narkoba segala macam, itu jadinya rusak tongkrongannya, jadi bau gitu segala macam. Nah mungkin ya kayak di sana juga cuman pingin bikin skena yang benar-benar yang cuman kenal satu sama lain, terus bisa sharing satu sama lain gitu. Mungkin kalau misalnya mereka udah ngedapetin apa yang mereka mau, baru mereka ngelangkah yang jauh lebih. Gitu. Jadi perkuat aja skena kecilnya aja dulu ya. 10 misal 10 orang, tapi yang penting kita bisa tukar informasi, sharing gitu. Mending gitu aja daripada besar tapi akhirnya orang yang nggak tahu bawa sesuatu yang akhirnya jadi bau lah. Gitu ya. Tiba-tiba di dalamnya si coklat lah, kacang hijau, macam-macam. Untuk si mod sendiri itu itu hanya sekedar fashion kah? Stop fashion atau fashion gairah, atau memang ada sebagian orang yang inilah gaya hidup gitu. Menurut Aman-Man aja, untuk Aman-Man pribadi aja, si mod ini sampai mana sih gitu. Jadi semuanya bersinergi sih kalau menurut aku. Jadi saat kamu passion itu bakal timbul dari kamu stay on the track dengan apa yang kamu gunain gitu. Apa yang kamu pelajarin, apa yang kamu share ke teman-teman gitu. Nah, ya itu apapun ya, dari musik, dari fashion, dari skuternya juga bahkan bahkan si skuternya juga gitu. Tapi ya mungkin kalau skuter mah kata gue mah
sangat kecil gitu karena itu udah jatuhnya otomotif gitu ya. Ya, ya. Nah, kalau misalnya bisa ngulik bareng yang akhirnya kalian itu bisa tadi yang stay on the track di sana itu jadi passion yang bener-bener bisa munculin way of life Oh, ya, ya. ya. Paham di sana. Ya. Gitu. Jadi ya aku sih ngeliat aja kayak jangankan mods gitu, kayak teman-teman skinhead gitu, kayak ngeliat teman-teman di Bandung nggak sedikit gitu yang mereka sehari-hari dandan, sehari-hari share masalah ya si skena ini, bertukar pikiran segala macam gitu. Dan sampai detik ini aku masih ngeliat teman-teman yang stay on the track sama masih itu melakukan gitu. hal itu gitu ya. Dan itu menurut Ogut ya udah jadi way of life mereka gitu. Iya. Hebatnya itu gitu. Iya. Dan ya balik lagi bukan kita yang menilai, tapi orang lain yang melihat gitu. Ya. Oke. Tapi Om yang terjadi nih orang-orang yang memang jadi merawat scene ya, merawat skena ya, itu salah satu ketika kita bawa sebuah ilmu, sesuatu yang baru kita sounding ke teman-teman, kadang masih aja dan masih banyak sampai saat ini orang lah nyaho naon sih maneh kalau kata bahasa Sundana. Jelas. Ya kan? Jelas. Ya itu aja. Zaman Ogut bawa buku itu gitu. Masih banyak gitu yang bilang, "Nah, naonan sih teh." Iya, kudu jero teuing lah, enggak usah terlalu dalam lah. Udah aja gini aja lah, santai. Enggak sih dipikiran teuing gitu kan. Padahal mungkin ya itu kan punya ada selera masing-masing tiap orang, dan mungkin selera Man sendiri ingin itu tadi, nggak mau yang apa yang saya pakai itu yang saya pertanggungjawabkan, dan nggak mau saya asal-asalan untuk masuk di skena ABCD, tapi harus dipelajari dulu itu mungkin. Tapi ada juga teman-teman yang udah sebatas penampilan. Karena gini deh, jangankan di skena gitu, kita hidup aja kalau misalnya mengenal namanya agama harus istiqomah ya. Iya, betul. Apalagi sama yang kayak gitu yang ya kalau misalnya lu nggak stay on the track, nggak istiqomah, ya pasti nantinya bakal loncat-loncat gitu. Betul. Bakal nggak jelas gitu. Ya, oke, kita beragama, tapi misalkan ya udah aja saya mah cukup beragama, tapi kan kita juga mengenal ibadah kita seperti apa. Mungkin kalau di agama seperti itu ya, ayah nggak sama juga nih. Nah, seperti itulah. Nah, kita soalnya bentar. Soalnya jangankan si football gitu, yang football the new religion. Nah, betul. Sedangkan di mods itu juga ada sampai ngeluarin buku the new religion. Oh, ada juga di mods the new religion. Ya, untuk orang-orang yang benar-benar udah mentok gitu yang ini agama saya gitu ya. Alhamdulillah ya mudah-mudahan mah kita dijauhkan lah. Kita mah cuma sekedar hobi aja udah tok lah, tetap agama kita punya inilah ya, tapi kan itu kepercayaan masing-masing ya. Nah, kita bahas fashion mods yang terjadi, kita lihat sekarang lah ya. Kita juga di sini bukan menggurui atau seperti apa ya. Ya kita kan punya pendapat masing-masing, perbedaan juga hal yang biasa lah, kita anggap hal yang biasa. Bukan ada fashion mod saat ini yang bikin Man geli gitu. Nah, mods kayak gini apa sih yang bikin geli gitu. Misalkan wah, maksakeun teuing terlalu memaksakan apa sih bikin. Kadang Ogut suka nemuin gitu beberapa temen yang dia sampai maksa-maksain nyewa jas untuk datang ke satu event besar gitu. Padahal ya kalau misalnya dihitung namanya event besarnya lebarannya si mods gitu ya. Itu kan cuma ada 2 ya. Iya. March of the Mods sama Mayday. Gitu. Di luarnya gitu.
Nah, kadang tuh ada temen yang sampai nyewa tapi nggak ngeliat gitu si sizingnya gimana gitu kan. Iya. Nah, Padahal lu jarak lu untuk ngumpulin duit setahun itu bisa gitu untuk lu fitting fitting jas jas yang gitu, sesuai dengan badan three kita lah button ya. suit yang bener-bener yang proper untuk badan lu gitu. Nah, Kenapa harus lu nyewa? dan Ya. akhirnya nggak pantas. Nah, itu gara-gara lah. Akhirnya gedombrang kemana-mana. Iya, iya, iya. Aduh, Itu jangan. yang bikin geli ya. Kadang ya, ayolah gitu. Hmm. Ya, gue sih tetap acungin jempol dengan semangat lu untuk mau nyewa gitu. Cuman nggak segitunya. jatuhnya kasihan juga kalau misalnya sampai nantinya jadi bahan ceng-cengan gitu. Iya, bahan ceng-cengan ketika datang kita ngerasa udah keren, ternyata kegedean, gombrang ya, gombrang itu kan jadi di acara itu kita malah jadi nggak pede gitu kan, malah jadi malu gitu kan. Lebih baik mah ya itu tadi semampunya aja lah. Ya, semampunya aja. Ya, jangan memaksakan. Terus jangan memaksa. Ya, sekali lagi terus-terusan aku ngasih tahu. Jangan pernah memaksakan untuk beli barang branded karena banyak teman-teman lu entah itu di Bandung, entah itu di Jakarta, entah itu di Surabaya, entah itu di Jogja yang produksi untuk skena lu gitu. Ada juga yang bikin geli tuh ngelihat mods itu asal jadul mods gitu. Oh, asal jadul dari fashion dari tapi nggak pantas, maksudnya gitu. Iya, nggak pantas gitu. Kadang sampai pernah ngeliat gitu yang cewek dandanannya kayak suster yang di cover Blink-182 bukan? Bukan, mending kalau itu mah seksi. Ini mah suster jurik gitu yang bajunya rempel-rempel yang wah, serem lah. Nggak segitunya harusnya. Nggak segitunya gitu. Itu ya. mah lu kalau misalnya mau dandan gitu jadi nyiblorong aja. Nah, jadi mending apa adanya ya, iya, dan gitu. semampunya ya. Semampunya aja. Jangan ingin tampil eksis akhirnya berlebihan dan jatuhnya ya nggak pantas gitu. Iya, nggak pantas. kan jadi orang ngelihat malah aduh geli ya itu ya salah satunya. Jadi memang gitu. Ya kamu ada dress yang ada ya pakai aja dulu, nabung baru bikin yang sesuai dengan fittingan badan dan nggak berlebihan aja, udah gitu aja ya nggak ada ya itu tadi ya. Jadi kadang temen juga kadang jadi suka melihat mods mah harus mahal pakaiannya. Jadi akhirnya membuat dia tuh nggak pede untuk masuk ke scene itu gitu. Enggak ya sama sekali. Kalau misalnya mau ngebocorin ya. Kalau misalnya lu cari bahan kotak-kotak di Cigondewa tuh paling semeter 21.000 ya, paling di bawah 100.000 kita udah jadi ya pakaiannya ya. Iya. 21.000 beli 1,5 meter. Terus 1,5 meter ke tukang jahit gocap lah. Iya. Ya kan udah aman. Di bawah 100.000 kita udah jadi udah keren. Udah gitu. Keren ya, pakaian yang sesuai dengan roots-nya lagi ya. Nggak usah yang bermerek tapi malah kedodoran dan gak enak dipandang gitu kan ya. Asli. Dan akhirnya jadi bumerang buat pribadi kan. Ya yang makainya sendiri pribadi dibully lah akhirnya. Nah jangan seperti itulah. Tong sok maksakeun lah kalau kata bahasa Jermannya mah ya. Pakai saking pinginnya punya parka M65 asal original US Army tapi makainya XL gitu. Ya. Jadi Farid Harja asli kan bisa lu jadi parka piyama gitu. Oh ya, parka piyama ya, parka piyama. Bisa sambil bobo mungkin bisa jadi sleeping bag juga asli. Ya. Nah, lebih baik ya kita semampunya lah. Jadi akhirnya dan banyak brand lokal sekarang yang udah bikin kayak parka, kayak Kagul, kayak keren lah, ya, udahlah. Banyak ya, udah cintai produk dalam negeri kembali asli, itu agar perputarannya uangnya di dalam negeri lah. Asli. Seperti itu ya. Nah, ngomong-ngomongin tadi hari besar mods nih. Ya. Ada satu March of the Mods dan yang kedua Mods May Day. Ya. Itu awal mulanya seperti apa sih ya? Dan harinya kan beda-beda hari ya dan beda bulan ya biasanya. Nah, itu tuh awalnya seperti apa sih ya awal mulanya? Kita ngobrolin dari March of the Mood dulu ya. Jadi kalau March of the Mood itu yang gue pernah ngobrol langsung sama teman-teman yang
sering ngerayain di luarnya Iya. sana, di negara asalnya. Jadi itu bukan serta-merta event untuk happy-happy, karena di situ ada penggalangan dana untuk teman-teman yang cancer. Oh. Jadi keuntungannya tiket, terus apa sih, kayak kenceleng kayak gitu tuh diserahin langsung ke teman-teman yang kena cancer gitu. Oh. Sama sebenarnya kayak rockers juga, anak-anak motor tuh ada disgusting itu ya. Ya. Apa sih? Itu kan dia juga buat kanker prostat. Sama aja sebenarnya kalau si mods March of the Mod ini dia juga buat cancer, dan itu ya harusnya teman-teman yang di Indonesia juga udah mulai aware gitu. Bukan cuman diambil foya-foyanya, hingar-bingarnya gitu. Tapi dilihat juga gitu, masih banyak teman-teman yang membutuhkan gitu di luaran sana gitu. Jadi sorry ya potong. Jadi memang March of the Mars itu awalnya charity ya. Charity ya. Di balik mungkin ada hura-huranya, cuman utamanya itu charity-nya. Iya. Nah, terus kalau misalnya Mods May Day-nya itu mah sebenarnya lebarannya anak mods gitu, yang ya nggak jauh dari Labor Day gitu, yang kan pas bertepatan di Mei gitu, hari buruh. Tapi yang pernah gue denger juga ini jadi apa ya? Jadi kayak sebagian ada yang ngeiyain, ya pro kontra gitu. Karena ada beberapa yang bilang ngerayainnya 1 sampai 13. 13 hari atau gimana? Enggak. Jadi jaraknya dari tanggal 1 sampai tanggal 13 gitu. Oke. Nah, terus ada juga yang bilang pokoknya sepanjang Mei bisa ngerayain Mod May Day gitu. Oh, sepanjang Mei bisa ngerayain Mod May Day ya. Nah, itu mah ya balik lagi, terserah kalian gitu. Kalian percayanya kemana gitu. Kalau misalnya 1 sampai 13 ya monggo gitu. Kalau misalnya mau yang selama 30 hari itu bisa kapan aja ya monggo gitu. Tapi balik lagi yang kita obrolin tadi awal, banyak juga teman-teman yang sudah tidak merayakan event besar gitu. Ya, yang itu tadi karena jadi jangan jadi permasalahan juga kalau misalnya ternyata ada beberapa teman yang cuman mau bikin event yang skala teman-teman dekat aja, ada yang skala cuman keluarga gitu. Itu mah sama aja, sama-sama merayakan hari buruh, sama pokoknya sama aja lah. Masing-masing lah ya, masing-masing aja lah. Ya gitu. Jadi diulas lagi, Mars itu awalnya itu acara utamanya itu charity, sisanya barulah ya hura-hura. Dan yang kedua Mods May Day itu memang merayakan hari buruh, karena mungkin Mods sendiri memang produk asli kelas pekerja lah ya. Identiknya ya. Dan itu memang awalnya dari Inggris sana, sama itu yang itu di pantai-pantai di Brighton itu yang di situ yang terbesar sorry ya, di Inggris masih nggak sih ya sampai sekarang untuk merayakan? Ada sih beberapa, jadi ada Brighton Mod kayak gitu, terus ada ya, masih ada ya, soalnya banyak. Cuman kebanyakan yang gue tahu mah per kota ya. Oh, per kota, bukan per negara. Per kota ya. Per kota ya. Soalnya ada teman juga yang ketika dia ingin mengetahui gimana sih di Inggris Mod di sana, ternyata pas dia ke Brighton sendiri ternyata udah jarang gitu yang berpenampilan mods banget seperti yang ininya lah, para pendahulunya jarang banget. Karena sekarang ya udah aja kayak kota-kota yang kita temuin di Bandung, di Jakarta secara fashion udah yang enggak. Paling kalau misalnya mau ya, kalau yang gue denger dari teman-teman yang udah pernah ke sana ya, ke Inggris, kalau emang pingin ngelihat yang masih stylish, masih dandan gitu,
Ya ke Carnaby Street ya. Oh, karena habis di Iya, London itu. karena itu kan emang banyak toko-toko, Iya. terus banyak yang nongkrong juga Hmm. gitu, banyak pendatang yang benar-benar yang dari subculture apapun gitu, dari Iya. skinhead, punk gitu, terus rockabilly, Mhm. psychobilly, terus mods-nya Hmm. sendiri gitu. Ada di Carnaby Street gitu Ada ya. di. Carnaby Street itu di London ya? Ya. Di London. Saya pernah jalan-jalan, tapi jalan-jalan via YouTube dulu kan ada kan London yang apa gitu, terus saya gini London tuh, ini Carnaby Street, ini ke Manchester, ke Brighton, ada. Ya udahlah, ini hiburan murah saya. Kalau misalnya ya yang gue dengar mah Brighton malah ya udah kayak pantai biasa ya. Pantai ya, Pangandaran lah ya, jadi tempat Ya udah kosong gitu. ya liburan yang udah Liburan. jarang banget fashion mods yang dulu ada sekarang gitu ya. Nah, saya juga ini nih yang kita pengen tanyain juga, logo keep the faith, ya kan? Ya, keep the faith itu logonya kan mengepal tangan itu ya. Itu tuh apa sih ya? Ada makna di balik itu tuh apa sih ya? Jadi kalau secara harfiahnya kan tangan genggam gini kan Iya. perlawanan ya. Betul. Ya. Jadi itu salah satu perlawanan teman-teman kelas menengah ke bawah itu. Terus kalau harfiahnya kita ambil keep the faith itu adalah mempertahankan keimanan. Ya. Jangan terlalu nganggep ya kalau di Inggris mah ya imannya orang-orang non muslim gitu. Bukan gitu maksudnya. Di sini keimanan itu apa yang kamu percayai tentang si mods, tentang si Northern Soul, tentang itu udah menjadi apa ya, keimanan lu gitu. Sesuatu yang harus dipertahankan. Satu Tapi yang beda dengan agama, bukan berbicara agama ya. Jangan dicampur adukan sama agama gitu. Karena ya sejauh ini yang gue kenal ya namanya subculture mods ini sangat luas, sangat pinter gitu, sangat tidak menutup kemungkinan apapun gitu. Jadi kalau misalnya lu di sini mau bercerita tentang apa sih yang lu imanin selama lu tahu tentang mods, mau skuternya monggo gitu. Tapi nggak serta-merta cuman ada skuter doang. Misalnya lu mau lebih cenderung ke fashion, monggo gitu. Tapi di balik si fashion ini sebenarnya ada keterikatan gitu. Lu pakai Vespa, dah kalau misalnya nggak ada eventnya, mau lu liatin ke siapa gitu. Terus sama kayak kemeja gitu ya, apa fashion gitu ya. Lu bikin suit yang sampai 2 juta, 3 juta gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada event sol-solan atau ya lu mau nunjukin ke siapa gitu. Kalau misalnya lu nunjukin ke keluarga lu udah udah bersyukur gitu. Ya monggo gitu, tapi ya itu ada keterikatan antara lu main skuter, ya lu pasti pingin juga dandan gitu. Dandan, ngambil dari fashionnya. Nah, setelah lu berfashion gitu ya, lu pasti pingin datang ke eventnya gitu. Jangan pernah nungguin orang-orang lain datang ke kota lu gitu. Sebisa mungkin kalian yang nyamperin gitu. Yang datang ke kota orang ya. Karena pada akhirnya pasti itu bakal jadi nilai plus gitu saat lu tahu cerita dari mereka dan mereka tahu cerita dari lu, itu wah keren sih. Itu udah gue alamin gitu selama. Ya. Nah, dan ngobrol fashion sama Om Mama. Tapi Om, ada yang bilang juga kalau mods ini lebih ke flamboyan dresser style. Setuju nggak sih Om? Kalau gue sih bilang enggak sih ya. Flamboyan Karena dressing style ya. Kalau dilihat di era-era 90-an juga sekelas Divine Comedy, terus bukan Bernard Butler, Brad Anderson kayak gitu. Itu media juga nyebutin dia berdandanan seperti itu gitu. Jadi kalau menurut Ogut
yang namanya flamboyan itu asalnya dari Inggris gitu. Flamboyan itu asalnya Iya. dari Inggris. Asalnya dari Inggris Iya. gitu. Dandanan-dandanan flamboyan itu asalnya dari Inggris gitu. 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 Paham saya. Nah, modus mah fashion mah insya Allah lah udah hatam lah ya ayah. Enggak Masih juga. belajar, cuman kan Masih. ini ada banyak sesuatu yang hampir ya saya nggak tahu gitu. Iya, Jadi iya. akhirnya saya ternyata dangkal banget gitu pas udah ngobrol sama Aman-Man. Nah, Aman-Man ini kan juga sebagai selektor ya. Iya. Selektor apa bilangnya selektor? Ya, vinyl selector. Vinyl selector yang biasa pakai nama Lucky Sound System. Kenapa Om pakai nama Sound System? Apakah ada pernah usaha sewa sound system atau seperti apa gitu? Awalnya dulu pas awal bikin Instagram Lucky Sound System Ya? sempet di DM sama anak SMA. Apa tuh katanya? Nyawain clip on nggak? Oh. Disangka rental sound Iya. system. Ya. Jadi ya emang aku sih ngambil si sound system itu kan ngangkat kebiasaan di luar juga gitu ya. Yang Augut besar dulu bisa spinningan gitu diajak sama Jahkung. Jahkung itu gitarisnya Keras Kepala. Dulu bikin event reggae-reggaean di Babakan Siliwangi namanya Full Moon Reggae itu sekitar 2004-2005 yang DJ-DJ-annya ya pakai DVD player 2 biji. DVD player ya, oke. 2 biji Ya. terus pakai mixer band-bandan. Oh iya itu. Nah, pada akhirnya Augut teh yang udah deh Augut sangat berterima kasih gitu ya. Karena sound system juga gitu Augut bisa banyak kenal sama teman-teman gitu. Lakinya ya diambil dari nama asli. Nama gitu. asli. Ya gitu jadi Lucky Sound System dan AKA juga ini nggak apa-apa ya Om ya, saya pengen lebih tahu lebih dalam Sir Man. Ya. Sementara Sir itu yang saya tahu kan itu apa? Sebuah apa ya? Sakral ya, apa maksudnya? Gelar sakral dari Ratu Inggris yang mungkin saya tahu ada Sir Mick Jagger dan Sir Alex Ferguson lah mungkin. Kenapa melebeli saya pakai nama Sir kenapa sih Om? Itu juga aneh. Jadi pas mau Full Moon Reggae itu belum punya nama buat di pamflet. Terus mantannya Kangkung, mantannya Kangkung itu bilang dia orang Inggris kan, udah pakai nama Man kata dia. Man. Aku bingung kan, artinya apa ya kalau misalnya di Jamaika itu mah anak cowok yang hidup perkasa dia bilang gitu. Iya. Man itu tuh. Aku yang masa sih udah aja lah. Yang penting naik pamflet gitu. Iya. Akhirnya ditulislah itu. Sir Man gitu. itu. Nah, tambahan Sir karena teman-teman di Badak Singa tuh teman-teman yang nongkrong tuh suka manggil Sir gitu. Dari situ akhirnya nggak tahu itu kusir. Iya. Akhirnya ya itulah nerap lah kalau bahasa Sundanya nerap sampai sekarang ya. Setiap ada pamflet ya Sir Man. Sekarang juga udah nggak pernah make si Sir Man itu. Lebih ke pakai lukisan sistem. Lukisan sistem. Gitu. Nah, ngomong selektor itu apa sih Om dan berawal dari mana asalnya gitu? Jadi nah ini kebagi juga nih karena di Inggris itu era mods tuh juga ada gitu. Selektor ya pemutar piringan hitam. Ya. Dia untuk event-event Northern Soul kayak gitu. Nah, sedangkan di Jamaika itu juga ada fungsinya. Biasanya itu dia memutarkan single baru untuk masyarakat awam gitu. Jadi mereka ngeluarin sound system ke depan rumah, terus mereka bawa turntable segala macam. Puter sekeras-kerasnya. Jadi sambil ngasih tahu. Nah, bedanya selektor sama DJ. Kalau DJ itu setahu Augut ya. Setahu Augut tuh kalau misalnya DJ dia harus bisa nge-mix lagu. Jadi antara lagu dan lagu itu nggak boleh putus. Oh iya. Jadi nyambung. Nah, kalau selektor itu based on radio sebenarnya. Jadi
dia ngejelasin lagunya kayak announcer si radio Ya, gitu. ya. Jadi ini lagunya siapa, ini rilis tahun berapa, kayak gitu. Itu selektor tuh harusnya seperti Iya, itu. harusnya seperti itu. Oke. Gitu. Nah, gitu. Jadi, terus Om. Nggak tahu kenapa ya. Aku juga nggak nyalahin di sini. Nggak bisa ngebedain gitu yang akhirnya kayak Ogut udah bilang Ogut mah bukan DJ. Nah, ya udah nggak apa-apa lah DJ Man. Ya. Karena ya itu kalau Ogut pribadi sih berat sih. Iya. Berat tanggung jawabnya gitu. DJ untuk dipanggil DJ. Iya. Dipanggil DJ ya. Lebih nyaman selektor aja. Iya. Selektor aja ya. Ayah. Jadi selektor itu awalnya di rumah di mana Jamaika ya? Ya kalau Jamaika itu untuk memperkenalkan lah ya promo lagu yang sound sendiri kenceng sekeras-kerasnya ya di setel sekeras-kerasnya. Ada beberapa lah keresahan teman-teman juga yang malah akhirnya merusak salah satu lagu yang memang wah ini scene lagu yang ada di scene saya kok jadi gini, akhirnya jadi koplo lah, jadi apalah gitu. Itu tanggapan Aman kayak gimana sih? Aduh, kalau masalah tanggapan enggak ngejudge juga ya, enggak ngejudge juga gitu ya. Tapi ya itulah jahatnya era informatika ya. Jadi semakin maju pasti bakal semakin canggih gitu. Nah, kalau misalnya bebas gitu, lu mau jadi DJ Spotify, mau jadi DJ CDJ, apa USB atau segala macam gitu. Cuman kalau Good sih sangat menyayangkan gitu. Sangat menyayangkannya apa ya? Kalau misalnya yang di play saat satu event yang di play sama kayak yang kita dengar sehari-hari, buat apa datang ke event selektoran gitu? Itu yang selektor harusnya itu yang nggak diputar di pasaran. Iya, kan sampai sekelas si kalau nggak salah Boy George gitu ya. Boy George tuh bilang gitu, kalau misalnya lu mau cuman pingin nge-request lagu yang sehari-hari lu dengerin saat lu nonton DJ-DJ-an, mendingan lu denger Spotify di rumah. Duduk manis. Dan semua orang juga bisa kan yang melakukan hal seperti itu ya. Dengan lagu yang biasa kita dengar yang ketika lagu izinkan semua tiba-tiba lagu Oasis dikoploin semua. Nah kan maksudnya apa yang saya juga bukan siapa-siapa, cuman lebih ke kok begini ya. Justru yang saya selektor ketika saya ngedengar musik-musik selektor yang dimainin sama Aman dan teman-teman justru sesuatu yang asing buat saya. Kok saya ini lagu siapa? Gak pernah dengar di mana-mana. Nah, aku tuh sekarang tuh kenapa sangat kangen sama event-event DJ-DJ-an atau selektor-selektoran keluar kota segala macam gitu. Karena ya itu salah satu yang bikin Ogut seneng tuh saat denger playlistnya siapa, tapi pas kita cari di Shazam atau di apa, kita nggak nemu gitu. Ya. Itu tuh jadi nilai plus gitu yang anjir ini apa ya lagu siapa gitu. Itu tuh bakal jadi nilai plus yang kita cari dan harusnya seperti itu selektor ya, Ayah. Nah harusnya seperti itu, bukan lagu yang biasa kita dengar diputar kembali yang penting joget happy, enggak. Ya udah keluar inilah ya, udah keluar. Boleh lah itu mah. Tapi ya 30% lah. 30% lah ya, sisanya memang lagu-lagu yang memang jarang diputar di radio atau yang biasa kita dengar lah ya Ayah. Dan memang media ini sebuah bisa jadi pisau bermata dua lah. Di satu sisi bisa menjadi ya baik, di satu sisi malah saya lihat bisa jadi sebuah bumerang gitu lah. Bahkan framing media itu sangat jahat. Saya bisa ambil contoh lah, koreksi juga ya kalau saya salah, pernah ketika Mods versus Rockers itu sendiri, framing media itu begitu jahat yang akhirnya memperuncing perseteruan itu, di mana ada salah satu mods yang tenggelam di laut, dan media ini memberitakan bahwa itu tuh karena korban dari rockers, dan dia bilang bahwa saya telah mewawancarai the Wild One, siapa gitu lupa namanya, dari salah satu rockers, bahwa iya itu adalah korban dari
pertarungan Morris versus Rocker, padahal bukan, yang meninggal itu tuh ya tenggelam biasa aja gitu. Nah saking jahatnya gitu dan saya juga berpikir baru sekarang gitu, di mana framing Rolling Stone yang memang urakan, yang katanya pemakai narkoba abis, pemakai mabok-mabokan di tiap panggung, tapi kok sehat ya. Mas Mick Jagger masih yang masih yang enjoy gitu, maksudnya dengan dia konser 5 sampai 10 tahun ke belakang yang masih energi, Keith Richards dengan gaya gitar khasnya masih mempertahankan itu. Lah, biasanya fansnya justru yang banyak meninggal karena framing media yang jahat itu. Sampai kalau cerita almarhum bokap tuh, dia sempat ngelihat sebelum naik panggung Mick Jagger tuh pakai kursi roda. Sebelum tapi pas udah di panggung culet cugo aja langsung ya. Itu aneh itu. Anybody say. Nah itulah, saya juga bingung gitu. Kadang dia juga bilang saya pernah baca di biografi siapa gitu, atau pokoknya kata-kata Mick Jagger mengutip bahwa saya paling tidak suka jika personil saya lupa grip lah kasarnya, dan saya hilang fokus untuk lirik gitu, untuk dia membenci hal seperti itu. Sementara kalau misalkan dia maboknya parah ya mungkin ya lupa segalanya, nggak tahu sih ya, itu mungkin pendapat saya aja sih ya, tapi memang framing media ini sangat jahat. Bisa. Nah itu lagi, jadi sebisa mungkin buat teman-teman nih, teman-teman selagi sekarang tuh udah gampang ngedapetin informasi tentang apapun bentuknya gitu, mau subculture, mau musik, mau fashion, mau apapun gitu ya. Ayolah gali, dan jangan cuman mau belajar dari mulut orang gitu. Karena kalau lu ngelihat zaman Nogut ke belakang, aduh ngedapetin kayak video, kayak fanzine, kayak buku-buku itu yang bener-bener harus punya temen yang orang kaya yang suka bolak-balik luar negeri gitu. Itu sangat susah gitu. Dan kayak mungkin kalau misalnya dilihat teman-teman skinhead aja yang punya bener-bener skinhead Bible itu yang bener original nggak banyak gitu. Kalau setahu gue ya. Setahu gue mah nggak banyak gitu. Nggak banyak. Berarti asumsinya adalah informasi itu adalah mahal. Jadi makanya kalau sekarang udah gampang didapat, ayolah gitu. Manfaatkan itu ya. Gitu. Jangan cuman mau dengar dari mulut orang lah. Udahlah, ini mah jangan didengar. Ya, bahaya. Kadang kan orang sebagai itu lebih senang diceritain orang daripada dia harus menggali diceritain orang lah, gitulah kita coba. Nah, kadang juga yang udah diceritain terus jadi so tahu gitu. Baru ngedengar padahal 0, sekian persen, tapi dia menjadi seolah orang yang tahu segalanya. Tahu segalanya. Terus pas tanyain, lu dapat dari mana? Cek si itu, cek si eta. Kayak gitulah. Wah, ini obrolan yang luar biasa. Saya nggak kerasa dan saya ngerasa senang, enjoy dan sama-sama. Bisa membuat suasana dan pengetahuan saya bertambah, mood saya jadi tiba-tiba baik. Enak aja gitu tadi ngobrol gitu. Makasih banyak ya udah sama-sama buat teman-teman Prung Station, buat teman-teman di Prung Tires Wear ini, semoga sehat walafiat. Amin. Semoga rezekinya di saat pandemi ini melimpah lah. Amin. Doa yang sama buat Aman dan keluarga juga, sehat-sehat selalu ya. Oke, jadi buat kalian nih ada informasi buat kalian, tetap saya nggak bosan-bosan memberitahukan bahwa Prung belanjanya udah bisa online lewat website di prungtw.com dan bisa juga di aplikasi Prung Tires Wear ya, tapi baru khusus Android. Yang iPhone belum bisa. Jadi kalian nggak perlu repot-repot belanja datang ke tokonya, apalagi di masa pandemi yang naik turun, PSBB enggak, ya udah belanja online aja lah, biar cari aman. Corona musingkeun. Jadi lebih baik kalian tetap di rumah dan bisa belanja lewat HP. Jadi sangat dimudahkan oleh Prung. Ada juga kalian bisa admin masih bisa melayani via WhatsApp, apapun lah. Silahkan. Jadilah smart buyer. Oke, tetap pantengin Prung Station, karena di Prung Station juga ada segmen yang bernama Sound of Prung yang dibawakan oleh saya sendiri dan Seon.
membahas ngobrol apapun itu yang terjadi. Aeca gitu. Aeca, oke, buat teman-teman tetap jaga kesehatan. Jangan keluar rumah yang nggak perlu-perlu teuing lah. Kalau sekedar nongkrong mah ya nggak apa-apa sih buat naikin imun. Ya. Oke, tetap jaga kesehatan, stay safe, dan saya Jebo. Saya Lucky Sound System. Prung Lots.